Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo generasi hebat. Berjumpa lagi dengan Pak Guru Husni Cahya Gumilar dalam video pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Pada video ini, Pak Husni akan menjelaskan materi sejarah kebudayaan Islam kelas 7 tentang kondisi geografis Jazirah Arab. Yuk, kita mulai. Jazirah secara etimologi berasal dari bahasa Arab yang berarti kepulauan. Arab secara etimologi berasal dari kata Arabia berarti gurun pasir atau Sahara. Menurut Nöldeke, seorang orientalis dari Jerman, sebab sebagian besar wilayah Arab terdiri dari gurun pasir. Tetapi menurut Muhammad Hashim Athiyah, kata Arab berasal dari kata abar artinya rahlah atau kembara, sebab bangsa Arab adalah bangsa yang suka berpindah. Dari segi geografis sebenarnya Arab bukanlah sebuah kepulauan, sebab dari 4 penjuru perbatasannya masih ada satu yang tidak berbatasan dengan laut, yaitu di sebelah utara Jazirah Arab berbatasan dengan gurun Iran dan gurun Syria, di sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Hindia, di sebelah barat berbatasan dengan Laut Merah, dan di sebelah timur berbatasan dengan Teluk Persia. Jazirah Arab terletak di sebelah barat daya Asia, terbagi atas 2 bagian, yaitu bagian tengah dan bagian tepi. Jazirah Arab menurut Hamka terbagi ke dalam 5 bagian. 1. Tihamah, yaitu daerah yang terbentang di sepanjang pesisir Laut Merah, dinamakan Tihamah menurut bahasa Arab artinya sangat panas. 2. Hijaz, adalah wilayah di sebelah barat Laut Arab Saudi. Wilayah ini terletaknya kota suci Islam Mekah dan Madinah. Hijaz berarti penghambat, karena yang menghambat tanah rendah Tihamah dengan tanah tinggi Najd. 3. Najd, terletak di tengah Jazirah Arab. Sebelah selatan dimulai dari ujung negeri Yaman, dan berakhir di Samawah. Bagian timurnya adalah Tihamah dan di pinggir tanah Irak. Najd artinya tinggi karena merupakan bagian yang tertinggi. Najd terbagi 2, yaitu bagian utara ialah negeri Hail dan sekitarnya, Najd al-Hijaz, dan bagian selatan tanah negeri Arud, Najd al-Yaman. 4. Arud, yaitu negeri-negeri Yamamah, Bahrain dan sekitarnya, termasuk sedikit bagian Najd dan Gur. Kata Arud artinya berhadapan, karena ia terhampar di antara negeri Yaman, Najd, dan Irak. Arud berada di dekat tepi laut, dan pada beberapa daerah tanahnya rendah. 5. Yaman, terletak di sebelah selatan Najd sampai ke tepi pantai Laut Hindia, dan memanjang timur sampai ke batas Hadramaut, Sihab dan Oman, termasuk sedikit bagian dari Najd dan Tihamah. Bagian tengah Jazirah Arab terdiri dari tanah pegunungan yang tandus, karena itulah penduduknya nomaden, yakni hidup berpindah-pindah, mencari daerah yang subur, untuk memberi makan ternak mereka. Penduduk daerah ini dinamakan suku Baduy yang mendiami daerah gurun pasir. Orang Baduy ini senang hidup bebas, mereka enggan menetap dan enggan bercocok tanam. Wilayah ini termasuk di dalamnya adalah daerah Najd dan Al-Ahqaf. Karena penduduknya berpindah-pindah maka mereka tidak tenang untuk menciptakan kebudayaan dan peradabannya. Penduduk padang pasir, karakteristiknya memiliki sifat pemberani, karena terdorong oleh kondisi alam dan keadaan yang mereka hadapi. Tetapi keberanian ini sering disalahgunakan, di antaranya untuk menguasai penduduk dan daerah yang subur. Sebab itu, sering terjadi konflik untuk memperebutkan tempat-tempat subur di antara bangsa yang mendiami daerah tersebut. Adapun keadaan Jazirah Arab bagian tepi, terdiri dari tanah yang subur karena curah hujan cukup, dan penduduknya bukanlah pengembara. Wilayah ini adalah Yaman, Hijaz, Oman, Hadramaut. Karena mereka menetap, maka mereka berhasil menciptakan berbagai bentuk kebudayaan, mendirikan kerajaan-kerajaan, di antaranya adalah Kerajaan Saba, yang terkenal dengan kepemimpinannya, yaitu Ratu Bilqis, Kerajaan Himyar Manadiroh, dan Kerajaan Hosniah. Sebagian besar daerah Arab adalah padang pasir Sahara yang terletak di tengah dan memiliki keadaan dan sifat yang berbeda-beda, karena itu ia masih bisa dibagi menjadi 3 bagian. 1. Sahara Langit, memanjang 225 km dari utara ke selatan dan 289 km dari timur ke barat, disebut juga Sahara Nufud. Oase dan mata air sangat jarang. Tiupan angin seringkali menimbulkan kabut debu yang mengakibatkan daerah ini sukar ditempuh. 2. Sahara Selatan, yang membentang, menyambung Sahara Langit ke timur sampai ke selatan Persia. Hampir seluruhnya merupakan daratan yang keras, tandus dan pasir bergelombang. Daerah ini juga disebut dengan Arub al-Hali atau bagian yang sepi. 3. Sahara Harat,
Suatu daerah yang terdiri dari tanah liat yang berdebu hitam bagaikan terbakar gugusan batu-batu hitam yang menyebar di keluasan Sahara ini yang jumlahnya mencapai 29 buah.